gambar merupakan di mana terjadinya kehilangan atau kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh bahan kimia, air panas, atau sinar radiasi. Di mana luka bakar ini ada luka bakar derajat 1 yaitu terjadinya kemerahan dan nyeri, luka bakar derajat 2 yaitu adanya lepuhan pada kulit, luka bakar derajat 3 yaitu terjadinya hangus pada kulit atau kehitaman, luka bakar derajat 4 yaitu sudah meluas ke jaringan otot. Penilaian GCS yaitu suatu metode pemeriksaan dasar yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang, terutama pada pasien yang mengalami cedera kepala atau gangguan neurologis. Pada penilaian GCS terdapat 7 tingkat kesadaran. Yang pertama, kompos mentis dengan nilai GCS 14-15. Yang kedua, apatis dengan nilai GCS 12-13. 3. Delirium dengan nilai GCS 10-11. Yang keempat, somnolen dengan nilai GCS 7-9. Yang kelima, sopor dengan nilai GCS 5-6. Yang keenam, semi koma dengan nilai GCS 4. Dan yang ketujuh, koma dengan nilai GCS 3. Untuk mengukur tingkat kesadaran, terdapat 3 aspek atau komponen pengukur GCS, yaitu respon mata, respon verbal, dan respon motorik. Yang pertama yaitu respon mata. Pada penilaian respon mata, terdapat 4 aspek yang dinilai. 1. Dapat membuka mata secara spontan, maka skornya adalah 4. 2. Dapat membuka mata setelah diperintah, skornya 3. 3. Dapat membuka mata setelah diberi rangsangan nyeri, maka skornya 2. Dan yang keempat, tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun, maka skornya adalah 1. Untuk pemeriksaan GCS yang kedua yaitu verbal. Respon verbal adalah komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai berikut. Yang pertama, skor 5, yaitu oriented, pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Kemudian, skor 4, yaitu confused, pasien bingung atau disorientasi, tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat ini, bahkan tak mengenali identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Kemudian, skor 3, yaitu word. Pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Kemudian, skor 2 yaitu sound, yaitu pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Kemudian, skor 1 yaitu non-respon. Pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Untuk pemeriksaan GCS yang ketiga yaitu motorik. Penilaian motorik dalam GCS dilakukan dengan mengamati respon pasien terhadap rangsangan nyeri atau perintah. Skor yang diberikan untuk penilaian motorik dalam GCS adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat bergerak mengikuti perintah diberikan skor 6. Yang kedua, dapat melokasikan nyeri diberikan skor 5. Melakukan gerakan menghindar saat diberi rangsangan nyeri skornya 4. Fleksi abnormal lengan atau tungkai saat diberi rangsangan nyeri diberikan skor 3. Ekstensi abnormal lengan atau tungkai saat diberi rangsangan nyeri skornya 2. Dan terakhir, tidak ada respon dengan rangsangan nyeri diberikan skor 1. Pak Aldi, pasien dapat merespon perawat secara spontan diberi I4. Pasien dapat merespon perawat setelah dipanggil 1 kali diberi I3. Pak Aldi, pasien dapat merespon perawat setelah dipanggil 2 kali dan diberi tekanan nyeri. Untuk nilai I-nya 2. Pak Aldi, pasien tidak dapat merespon perawat, untuk itu diberi nilai I1. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu tidurnya semalam? Alhamdulillah baik. Pasien dapat menjawab dan merespon secara spontan dan orientasinya terhadap lingkungan, waktu baik. Maka dari itu, respon verbalnya diberikan nilai 5. Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Berubah. Apakah Ibu sudah makan? Udah. Baik, respon
pasien bisa menjawab dengan kalimat yang lengkap tapi kurang nyambung. Maka dari itu nilai verbalnya 4. Putri, apakah ada yang dirasakan? Pasien dapat merespon dan mengucapkan satu kalimat tapi tidak nyambung dengan pertanyaan pemeriksa. Maka dari itu nilai verbalnya 3. Apakah ada yang dirasakan, Bu? Pasien hanya menggumam. Maka dari itu nilai verbalnya 2. Bu, pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Maka dari itu nilai verbalnya 1. Parehan. Pasien dapat merespon atau fleksi menghindar terhadap nyeri, maka dapat nilai motorik 4. Pasien dapat merespon dengan fleksi abnormal, maka dapat nilai motorik 3. Pasien dapat merespon dengan ekstensi abnormal, maka dapat nilai motorik 2. Pasien tidak dapat merespon rangsangan motorik apapun, maka dapat nilai motorik 1.